Jadi bukan seuzon, tapi menurut saya bahwa data yang terinfeksi COVID ini, data yang terinfeksi COVID ini kan berdasarkan PCR. Betul. Jadi itu kurang valid menurut saya. Iya. Dan tingkat kematian berdasarkan analisa saya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Jimmy? Sehat, alhamdulillah. Ya, ini jadi malam ini kita bersama dengan sebutannya aja ya, Kang Jimmy. Oh, saya kenal Kang Jimmy ini dari tahun 2015 lah ya. Dan akhirnya lama nggak ngobrol karena saya merantau ceritanya nih, mencari jati diri ke Bali. Jauh ya ke Bali ya. Jadi teman-teman, Kang Jimmy ini adalah seorang penggiat kopi. Bisnismen juga nih, seorang pebisnis coffee shop yang letaknya ada di Bilangan, Bekasi. Lebih tepatnya kedai ya Kang Vicky ya. Oh, kedai kopi ya Kang ya. Kedai kopi dengan tradisi manual brewing. Manual brewing. Oke. Malam ini kita tapi nggak bahas kopi nih Kang. Apa? Kita bahas hal yang lagi menjadi sorotan masyarakat dunia. Sekitaran kita bicara langsung aja to the point ya Kang ya. Silakan. Bicara tentang COVID-19 dan juga pastinya vaksinasi kan gitu kan. Oke. Pertanyaan pertama mungkin buat Kang Jimmy. Kang Jimmy percaya nggak sih bahwa ada COVID-19? Itu dulu deh. Silakan Kang Jimmy. Jawab. Dengan adanya berita yang saat ini menyebar dan juga telah dilakukan beberapa riset ataupun penelitian tentang keadaan khususnya Indonesia ya, dengan wabah seperti ini, diberitakanlah bahwa adanya COVID-19 gitu kan. Saya percaya adanya COVID-19. Oke. Jadi percaya dengan adanya COVID-19. Ya. Saya pun percaya Kang Jimmy. Saya mungkin lebih dalam lagi nih pertanyaannya. Apakah COVID-19 ini menurut Kang Jimmy itu sangat-sangat berbahaya seperti pemberitaan yang ada di media, Kang Jimmy? Berbahaya atau tidaknya COVID-19 dengan melihat jumlah yang terpapar ataupun dari jumlah kematian yang telah dikeluarkan oleh lembaga resmi yang ada di negara kita itu, saya anggap itu gimana Kang? Jujur aja nih. Saya anggap itu adalah suatu hal yang berbahaya. Berbahaya. Oke, jadi menurut Kang Jimmy sendiri bahwa COVID-19 ini berbahaya. Oke, jadi kalau saya pribadi, berdasarkan analisa yang saya lakukan ya, riset yang saya lakukan, bahwa kadang nih PCR ini kurang akurat Kang Jimmy. Yeah. Kurang akurat karena sudah dibuktikan bahwa ada teman saya yang nggak saya sebut ya namanya, dia melakukan tes PCR ini dalam sehari itu 4 kali Kang Jimmy. Tapi hasilnya negatif, positif, negatif dan positif. Berbeda. Jadi bukan seuzon, tapi menurut saya bahwa data yang terinfeksi COVID ini, data yang terinfeksi COVID ini kan berdasarkan PCR. Betul. Jadi itu kurang valid menurut saya. Yeah. Dan tingkat kematian berdasarkan analisa saya lagi ya, itu bisa jadi malah yang tinggi komorbid Kang Jimmy. Yang komorbid. Nah, menurut Kang Jimmy gimana nih? Menurut Kang Jimmy seperti tanggapan dari statement saya ini seperti apa? Kalau saya, Kang Vicky ya, saya adalah masyarakat awam gitu kan, masyarakat awam. Jadi ketika suatu wabah ada di negara kita, ataupun ada di sekitaran kita, ataupun ada di keluarga kita, dan pemerintah menyatakan ini adalah satu wabah, satu penyakit, dan penyakit ini sangat berbahaya, dibuktikan dengan data dari Kementerian Kesehatan, dan juga beberapa rumah sakit yang memang waktu itu sangat sibuk melayani pasien. Saya anggap ini suatu hal yang memang harus kita
yakin nih bahwa COVID-19 itu memang ada dan sangat berbahaya. Dan juga saya pribadi juga pernah merasakannya. Oh, merasakan ya? Merasakan. Wah, ini menarik nih Kang Jimmy. Sejujurnya bersyukur alhamdulillah. Saya dari diterbitkannya bahwa pandemi COVID terjadi di Indonesia, saya belum pernah yang namanya terkena COVID-19 nih. Mungkin bisa diceritakan apa sih yang Kang Jimmy rasakan saat mengalami atau maksud saya menderita COVID-19 gitu loh. Biar teman-teman semua nih dengar ya. Suara oke ya mungkin ya. Ya. Awalnya selain kopi saya adalah bergerak di bidang sosial atau kerelawanan. Saya awalnya juga memang nggak percaya itu COVID. Saya juga nggak percaya ada ketika kita badan panas atau mungkin kepala sakit atau persendian itu ngilu, itu adalah hal yang biasa. Hal yang biasa. Dan itu saya alami. Bahkan saya juga berkontraksi langsung nih dengan orang yang pernah menderita. Itu adalah sahabat saya sendiri. Ketika dia divonis COVID, yaudah saya biasa santai, saya coba tangan juga. Dan setelah itu saya berinteraksi dengan teman-teman yang terpapar COVID, akhirnya itu terjadi di diri saya pribadi. Hal yang saya rasakan seperti itu, gejalanya memang panas sampai 38 derajat Celcius, persendian juga ngilu, dan juga kepala pusing. Pusing ya? Jadi demam, pusing, persendian, ngilu. Pada saat itu berbarengan ya. Ya, berbarengan. Kuncinya tuh itu COVID ya. Jadi persendian ngilu, pusing dan demam tinggi. Betul. Oke. Lalu kita lupakan dulu nih si COVID ini, Kang Jimmy. Mengenai vaksin. Kang Jimmy sudah vaksin? Udah. Menggunakan vaksin apa? Pfizer. Oke. Ini Pfizer ini baru ya, masuk ke Indonesia baru ya. Sebelum setelah Sinovac dan AstraZeneca. Ya, Kang. Jadi Kang Jimmy kan sudah divaksin nih. Menggunakan Pfizer ya? Pfizer. Gejala apa sih Kang yang akan alami setelah divaksin itu? Sebelum divaksin sudah diberitahu dulu sama petugasnya bahwa akan ada gejala seperti badan panas dan sakit di tempat suntikan. Bekas suntikan. Dan itu saya rasakan. Dan gejala itu Kang Jimmy alami ini berapa hari? 1 hari. 1 hari aja ya. Jadi untuk Pfizer gejala yang dialami hanya 1 hari. Mungkin pertanyaan ini bakal sensitif banget Kang. Tapi tidak ada maksud untuk menjatuhkan suatu instansi, individu ataupun apapun ya Kang ya. Karena tujuan dari video ini itu buat memberi gambaran kepada masyarakat Kang, khususnya baik yang sudah divaksin ataupun yang belum divaksin gitu loh Kang. Saya mau nanya sedikit tentang menurut Kang Jimmy, vaksin itu dipaksakan atau tidak? Vaksin itu dipaksakan apa enggak? Netral aja Kang ya. Saya sih enggak. Kenapa Kang? Karena memang setiap orang itu boleh memilih divaksin apa enggak. Boleh memilih divaksin atau enggak. Jadi kuncinya di situ Kang ya. Boleh memilih divaksin atau tidak. Mungkin saya memiliki pendapat yang sedikit berbeda nih Kang Jimmy dari Kang Jimmy ya. Karena begini, fakta yang saya temukan nih Kang Jimmy ya, bahwa ada mandatory vaksin dengan menjadikan sertifikat vaksin sebagai syarat ruang lingkup gerak masyarakat beraktivitas. Yang menurut saya itu dimana hal itu terkesan dipaksakan jadinya nih vaksin ini. Karena mau nggak mau Kang Jimmy, kayak saya mau kesini harus sertifikat vaksin dulu misalnya ya. Bersyukurnya kan enggak kan gitu, hanya di tempat-tempat mall, buat syarat tatap muka sekolah gitu, keramaian lah istilahnya. Jadi kan kesannya dipaksakan nih Kang Jimmy nih. Sedangkan kan menurut Kang Jimmy sendiri pun ya,
yang sudah divaksin. Jangan pernah bebas kita memilih mau divaksin atau tidak kan gitu. Tapi dengan aturan ini pemerintah nih sedikit memaksakan nih Kang Jimmy nih. Nah, jadi tanggapan Kang Jimmy seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya sih itu kalau menurut kita pribadi ya, itu nggak dipaksakan. Oh, nggak dipaksakan. Karena memang kita boleh memilih ketika kita divaksin, kita bisa berada di titik-titik atau tempat-tempat yang memang mewajibkan adanya kartu vaksin. Iya. Dan kita juga boleh memilih gitu. Oh, boleh memilih. Kita juga ketika kita nggak divaksin, kita jangan ke sana. Oh, gitu. Kita jangan ke sana. Jadi tinggal pilih yang mana nih? Pilih yang mana ya, Kang ya? Yang mana mau divaksin? Kita bisa berada di titik-titik tersebut yang memang menggunakan kartu vaksin, atau tidak divaksin tapi kita tidak berada di titik tersebut. Oke. Jadi gini teman-teman. Menurut Kang Jimmy, simpelnya adalah positif think aja ya Kang ya. Bagi yang sudah divaksin, ya selamatlah. Bisa ke titik-titik seperti mall, ke bioskop menggunakan sertifikat vaksin. Tapi yang belum divaksin, jangan cemberut gitu lah Kang. Positif think. Ya udah nggak usah ke sana. Masih banyak alternatif lain. Semisal mall digantikan dengan warung tetangga. Bisa belanja ya kan, pasar tradisional, bener ya kan, banyak kok teman-teman. Jadi nggak usah khawatir untuk yang tidak vaksin, tidak dan belum mungkin bukan tidak tapi belum vaksin. Gitu ya. Dan poin plus dari pembahasan hari ini adalah jangan pernah dipaksakan ya Kang ya. Vaksin itu harus dari dalam diri. Benar nggak Kang? Setuju Kang Jimmy. Jadi dari kesadaran diri sendiri. Merasa butuh ya silakan. Kalau merasa ingin sehat dengan caranya ya silahkan gitu loh. Menurut saya jangan sampai bangsa ini terpecah hanya karena hal seperti ini loh. Karena vaksin ya Kang Jimmy ya. Dan nanti saya sama Kang Jimmy jadi nggak enak kan gitu kan. Kita jadi berjauh-jauhan nih. Kang Jimmy sudah vaksin, memilih divaksin, dan saya belum gitu loh. Nah jangan sampai seperti itu. Karena memang segala sesuatu itu memang ada pro dan kontra. Baik itu jangan masalah vaksin, masalah yang lain di luar vaksin sendiri ada yang suka dan yang nggak suka. Tinggal kita ada di posisi yang mana. Yang pro atau yang kontra teman-teman. Jadi gitu. Ini netral banget nih obrolan ini. Nggak menjatuhkan suatu instansi, nggak menjatuhkan si A, si B, individu, tapi kita nih buka pikiran gitu loh. Dari sisi saya yang belum dan mungkin tidak mau divaksin, dan sisi Kang Jimmy yang percaya akan vaksin COVID-19 untuk kesehatan juga gitu loh Kang ya. Oke. Jadi video singkat ini mungkin saya harap ya Kang ya, kita berharap menjadi suatu pembelajaran masyarakat, lebih jangan mau dipecah belah karena isu-isu mengenai vaksin ini. Wajar sekali seperti yang Kang Jimmy bilang tadi, pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Dan juga di sini poinnya adalah jangan pernah vaksin itu karena terpaksa, tapi harus karena keikhlasan dari dalam diri. Mungkin ada tambahan Kang Jimmy? Tambahan dari saya cuman ketika kita memang membutuhkan vaksin tersebut untuk keperluan, alangkah baiknya kita melakukan vaksin. Tapi kalaupun memang kita nggak membutuhkan vaksin dengan dalih ingin sehat dengan caranya sendiri, silahkan gitu. Oh silahkan ya Kang Jimmy. Oke, pertanyaan terakhir Kang Jimmy, kalau boleh nih ya, satu lagi. Bagaimana sih PPKM menurut Kang Jimmy? Apakah itu suatu hal yang menyebalkan, mungkin buruk, membuat ekonomi kita kacau, atau mungkin ada pandangan dari Kang Jimmy ini seperti apa? Pasti kan ada plus dan minusnya. Oke, PPKM itu singkatan dari apa ya Kang Diki? Kalau saya pejabat-pejabat pengen kita mati. Kalau saya. Tapi Kang Jimmy kan berbeda ya. Pembatasan, pemberlakuan kegiatan masyarakat sebenarnya. Sebenarnya sih PPKM ini menurut saya pribadi adalah satu tindakan yang dilakukan pemerintah berdasarkan keadaan saat
itu juga atau saat ini gitu. Kenapa pemerintah melakukan PPKM itu adalah bentuk dari kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya, terhadap masyarakatnya, yaitu yang pertama. Terus apakah dampak PPKM ini berpengaruh? Ya pasti berpengaruh. Pasti berpengaruh ya. Tapi balik ke kitanya, kita menganggap PPKM ini adalah satu hal yang positif atau satu hal yang negatif. Gitu. Kalau saya sebagai masyarakat biasa menganggap ini satu positif karena tetap mendukung apa yang digalakkan oleh pemerintah. Gitu. Karena di sini kita berwirausaha ya atau berdagang gitu kan, walaupun dagangan itu sepi berpengaruh ya, kita tetap terima karena memang adalah resiko kita berbangsa dan bernegara dan harus mematuhi segala peraturan yang pemerintah tetapkan. Oke. Jadi ini sisi pendapat dari Kang Jimmy ya, sangat positif ya Kang Jimmy ya. Mungkin teman-teman punya pendapat yang lain ya, no hard feeling gitu loh. Saya pun berbeda pendapat dengan Kang Jimmy karena menurut saya PPKM ini suatu hal yang mubazir gitu loh, yang maaf ya Kang Jimmy ya, yang tidak seharusnya dilakukan gitu loh. Apalagi dengan metode seminggu. Kenapa sih nggak sekalian aja dibilang 1 bulan kan gitu ya? Kesannya jadi mengulur-ngulur waktu. Sebenarnya kan gitu Kang Jimmy. Jadi pendapat saya berbeda dengan Kang Jimmy, tapi kita tetap berteman gitu loh. Karena konsepnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Jangan karena hal ini kita jadi saling, si Vicky anti vaksin, Kang Jimmy pro vaksin gitu loh. Nanti ketemu di jalan nggak saling tegur, nggak saling menyapa, di media sosial saling ejek mengejek gitu. Wajar teman-teman, jika ada suatu kebijakan pemerintah yang keluar, pasti ada orang-orang seperti saya yang akan mengkritik gitu loh, mengkritisi. Dan ada juga orang-orang seperti Kang Jimmy yang berpikir positif dan menerima, menjalankan gitu loh. Jadi jangan mau dipecah belah gitu loh intinya. Mungkin sekian dulu obrolan santai kita, dua sisi, dari sisi negatif mungkin saya sisi negatif dan sisi positif dari Kang Jimmy. Oke, sekian dan sampai jumpa di dua sisi selanjutnya. Ciao.